Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunika. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, kelas non reguler. Di sini saya akan membahas tentang tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah, yaitu dalam pelajaran agama. Sebagai seorang khalifah, apa yang dilakukan tidak boleh hanya untuk kepentingan diri pribadi dan tidak hanya bertanggung jawab pada diri sendiri saja. Oleh karena itu, semua yang dilakukan harus untuk kebersamaan sesama umat manusia dan hamba Allah, serta pertanggungjawaban pada tingkat instansi, yaitu 1. Pertanggungjawaban pada diri sendiri. 2. Pertanggungjawaban pada masyarakat. 3. Pertanggungjawaban pada Allah. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Makna yang esensial dari kata hamba adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan hanya layak diberikan kepada Allah, yang dicerminkan dalam ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan pada kebenaran dan keadilan. Sebagai hamba, tugas utama manusia adalah mengabdi, beribadah kepada Sang Khalik, menaati perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan hubungan seorang hamba budak dengan tuannya. Si hamba harus senantiasa patuh, tunduk, dan taat atas segala perintah tuannya. Demikianlah karena posisinya sebagai abid, kewajiban manusia di bumi ini adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas sepenuh hati. Tanggung jawab Abdullah terhadap dirinya adalah memelihara iman yang dimiliki dan bersifat fluktuatif, naik turun. Yang dalam istilah hadis, Nabi SAW dikatakan yazidu wa yakushu, terkadang bertambah atau menguat dan terkadang berkurang atau melemah. Seorang hamba Allah juga mempunyai ketanggung-jawaban terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga merupakan lanjutan dari tanggung jawab terhadap diri sendiri. Oleh karena memelihara diri sendiri berkaitan dengan memerintah memelihara iman keluarga. Oleh karena itu, dalam Al-Quran dinyatakan dengan ku anfusakum walikum naran, jagalah dirimu dan keluargamu dengan iman dan neraka. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan, wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif, yang memungkinkan dirinya mengelola dan mendayagunakan apa yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidupnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh yang diwakilkannya, yaitu hukum-hukum Tuhan, baik yang tertulis dalam kitab suci Al-Qaul maupun yang tersirat dalam kandungan pada setiap gejala alam semesta atau Al-Qaun. Seorang wakil yang melanggar batas ketentuan yang diwakili adalah wakil yang mengingkari kedudukan dan peranannya sebagai serta mengkhianati kepercayaan yang diwakilkannya. Oleh karena itu, dia diminta pertanggungjawabannya terhadap pengguna kewenangan di hadapan yang diwakilkannya. Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. Ketika memerankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, ada dua peranan penting yang diamanahkan dan dilaksanakan manusia sampai kiamat. Pertama, memakmurkan bumi, al-imarah, yakni dengan mengeksploitasi alam dengan sebaik-baiknya, dengan adil dan merata, dengan tetap menjaga kekayaan agar tidak punah, supaya generasi berikutnya dapat melanjutkan eksploitasi itu. Kedua, memelihara bumi dari upaya-upaya perusakan yang datang dari pihak manapun, ayah. Memelihara bumi dalam arti luas termasuk juga memelihara akidah dan akhlak manusia sebagai SDM, sumber daya manusia. Memelihara dari kebiasaan jahiliyah, yaitu merusak dan menghancurkan alam demi kepentingan sesaat. Karena sumber daya manusia yang rusak akan sangat potensial merusak alam. Oleh karena itu, hal semacam itu perlu dihindari. Dua peran yang dipegang manusia di muka bumi sebagai khalifah dan abdun merupakan keterpaduan tugas dan tanggung jawab yang melahirkan dinamika hidup yang syarat dengan kreativitas dan amalia yang selalu berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Dua sisi tugas dan tanggung jawab ini tertata dalam diri setiap manusia sedemikian rupa. Apabila terjadi ketidakseimbangan, maka akan lahir sifat-sifat tertentu yang menyebabkan derajat manusia meluncur jatuh ke tingkat yang paling rendah.
Peranan manusia sebagai khalifah yaitu di satu pihak berperan sebagai subjek dan di sisi lain menjadi objek. Sebagai subjek, manusia mempunyai tanggung jawab yang lebih kompleks dalam meningkatkan kualitas dirinya. Seperti dalam LKNU menyatakan bahwa manusia berkualitas harus bercermin keimanannya, sehat jasmani dan rohani, berpendidikan, mengerjakan amal soleh, berbuat baik kepada orang lain, bertanggung jawab terhadap keluarganya, arif terhadap lingkungan hidupnya. Dalam konsep ekologi manusia terdapat berbagai macam pandangan dalam memandang hubungan antara manusia dan alam. Islam mengakui keberadaan semua makhluk hidup di muka bumi sebagai kesatuan atas pencipta dari Sang Khalik, sehingga jika terjadi kerusakan terhadap ciptaan Allah, hal ini merupakan mengingkari terhadap ciptaan Allah. Bahkan lebih dalam lagi, Islam memiliki prinsip dasar dalam upaya melestarikan lingkungan hidup, sumber daya alam. Kewajiban manusia untuk mengelola alam dan menjaga akan diminta pertanggungjawabannya, sehingga manusia tidak berhak melakukan sewenang-wenangan dalam memimpin dan mengelola alam. Mengenai kewajiban manusia sebagai khalifah atau penguasa pemimpin yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya terdapat pada hadis Nabi. Tugas manusia sebagai khalifah adalah untuk menjaga dan bertanggung jawab atas dirinya, sesama manusia dan alam yang menjadi sumber penghidupan. Karena sudah menjadi kewajiban bagi manusia yang merupakan khalifah di bumi, memiliki dua bentuk sunatullah yang harus dilakukan, yaitu baik kewajiban antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia sendiri, dan antara manusia dengan ekosistemnya. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan karena merupakan amanah dari Allah Sang Pencipta. Tanggung jawab manusia terhadap moral agama sebagai khalifah di bumi yaitu mengelola sebaik-baiknya alam semesta dan kehidupan sosial di dalamnya. Kehidupan manusia sangat tergantung kepada komponen-komponen lain dalam ekosistem, sehingga secara moral manusia terhadap alam dituntut untuk bertanggung jawab kepada kelangsungan, keseimbangan, dan kelestarian alam yang menjadi sumber kehidupan. Sekian dari saya, terima kasih.